Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin, versi Kauri TV, episode 34. Setelah beberapa jam kemudian, Pak Lurah beserta rombongannya telah tiba di rumah Arman. Namun, setibanya di rumah Arman, polisi pun siap menyergap Arman, karena dialah orang utama yang akan ditangkapnya. Pak Lurah pun berteriak-teriak, memanggil nama putrinya, juga memanggil nama Arman. Namun, yang keluar hanya putrinya, ibu Arman, pamannya Arman, dan juga temannya Arman. Karena Arman tidak ada dan tidak terlihat, Pak Lurah pun menyuruh polisi untuk menggeledah rumah tersebut. "Langsung geledah saja, Pak," kata Pak Lurah. Lalu polisi pun langsung menggeledahnya. Namun, rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa selain putrinya dan yang lain. Karena malam itu juga pamannya itu menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Karena terburu-buru, Arman pun tidak membawa baju sehelai pun selain kain yang sedang dipakainya. Bahkan kepergian Arman pun ongkosnya itu hasil dari iuran dari pamannya, teman-temannya, dan juga tetangganya. Karena kondisinya sangat darurat sekali. Sehingga, karena kasihan melihat Arman, orang-orang di lokasi tersebut pun menjadi iba sama Arman. Makanya, mereka mengumpulkan uang untuk kepergian si Arman. Hingga akhirnya, dia bisa meninggalkan kampung tersebut dengan selamat. Dia ikut transmigrasi bersama tetangganya yang lain. Sementara Pak Lurah, ketika dirinya sudah memastikan bahwa Arman tidak ada lagi di kampung tersebut, akhirnya mereka pun pulang dan membawa putrinya itu, yang selama seminggu terakhir tinggal bersama ibunya Arman. Dan Pak Lurah pun menutup kasus tersebut. Pada saat itu, ibunya Arman dan rumah miliknya tidak ada kerusakan sedikit pun. Mungkin Pak Lurah menjaga image dari pihak kepolisian. Sementara Arman, hari-harinya penuh dengan duka hati. Dia harus merelakan dan melepaskan kekasih yang sangat dia cintai itu. Dia hidup di perantauan, menjadi buruh di salah satu perkebunan milik Pak Erlangga, ayah dari Randy. Itu sebabnya dirinya itu mengenali sosok Pak Erlangga, apalagi saat Pak Erlangga meminta izin untuk membuka perusahaan baru di wilayah tersebut pada dirinya, sebab dirinya kala itu menjadi RW. Ditambah lagi, saat Arman meminta bantuan dana, dengan masuknya proposal Arman yang diajukan oleh Pak Anto, Pak Erlangga pun tahu kalau sebelumnya dia itu adalah bekas karyawannya. Dan juga, Pak Erlangga pernah meminta izin perihal untuk membuka perusahaan baru. Di situ, Arman mengizinkannya. Sehingga, mereka itu, biarpun tidak terlalu akrab, tapi keduanya memang saling mengenal. Baik, kita lanjutkan cerita Arman yang merantau dan jadi buruh di perkebunan milik ayahnya Randy. Setelah beberapa tahun kemudian, Arman menjadi buruh. Arman pun menemukan seorang gadis yang memang benar-benar tulus mencintainya. Begitu juga keluarga gadis itu. Dia sangat baik pada Arman. Ketika bersama-sama kuli di sebuah perkebunan tersebut, si Arman ini sering sekali diberi makanan oleh orang tua dari si gadis itu. Baik, kita ceritakan dari awal kenapa Arman bisa dekat dan akrab dengan orang tuanya. Kala itu, Arman bercerita perihal hidupnya, kenapa dirinya bisa berada di tempat tersebut. Ketika mendengar cerita itu, ayah dari gadis itu pun menjadi iba, sehingga bapak-bapak tersebut selalu baik dan ramah pada Arman. Hingga pada suatu hari, Arman begitu akrab sekali dengan putrinya. Ayah dari gadis itu pun tahu tentang kedekatan putrinya dengan si Arman. Hari-harinya pun penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan ketika Arman berada di samping gadis itu.
Hingga pada suatu ketika, Arman pun mengutarakan cinta pada gadis itu, dengan berkata, "Kita sudah kenal lama, dan kita pun kenal dengan secara baik-baik. Saya ingin mengutarakan isi hati. Aku mencintaimu," kata Arman, yang mengutarakan isi hatinya. Namun, gadis itu hanya terdiam saja. Namanya juga wanita, dia malu-malu. Hehehe. Dan biasanya, kalau wanita diam saja, itu tandanya, dia mau. Iya kan? Karena gadis itu diam saja, Arman pun berkata kembali, "Jika kamu menolak cintaku, maka katakanlah, saya akan terima dengan hati lapang. Yang terpenting, kita bisa berteman seperti biasa. Saya harap, jika kamu tidak suka denganku, jangan sampai pertemanan kita, yang sudah lama ini, hancur begitu saja." Ketika Arman berkata panjang lebar, gadis itu masih saja terdiam, karena sebenarnya dia punya kekasih, namun kekasihnya pergi meninggalkannya. Sudah 5 tahun lamanya, hanya menuliskan sebuah surat. "Aku mencintaimu, tunggu aku, sampai aku kembali. Aku akan kembali saat aku sukses nanti." Hanya itu pesan dari kekasihnya. Namun, selama 5 tahun, kekasihnya itu tidak pernah kasih kabar. Sampai hari ini, sampai hari di mana dirinya sudah nyaman saat bersama Arman. Lalu Arman berkata kembali, "Bagaimana? Apakah cintaku ini dibalas? Ataukah cintaku ditolak?" tanya Arman. Namun, gadis itu masih juga tidak menjawabnya. Dia malah berlari sambil menangis. Arman pun bingung, apa yang terjadi dengan dia itu. Arman tidak mengejarnya, karena dirinya menganggap bahwa gadis itu menolak dirinya. Kini Arman pun sedikit kecewa, karena dirinya tidak mampu menahan rasa cintanya. Dia kecewa karena sudah menyakiti perasaan temannya itu, putri dari orang yang sudah baik pada dirinya. Seharusnya, aku tidak usah menyatakan perasaan ini. Kalau saja, saya tidak menyatakan perasaan ini, mungkin dia itu tidak akan menangis olehku, kata Arman, sambil duduk dan menyandarkan punggungnya di pepohonan. Lalu dia berkata kembali, "Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau orang tuanya tahu kalau dia menangis itu adalah karena diriku?" Arman pun menyesali semua perbuatannya. Dia hanya bisa terdiam dan bersandar di pokok kayu, sambil memikirkan, bagaimana jika orang tuanya itu memarahi dirinya, sedangkan dirinya banyak hutang budi padanya. Karena selama setahun terakhir, keluarga gadis itu selalu baik pada dirinya. Hari-hari pun berlalu. Ini hari ketiga, di mana dirinya menyatakan cinta pada gadis itu. Namun, masih belum juga mendapatkan jawaban. Hingga akhirnya, Arman menemukan jawabannya. Dia mendengar kabar burung, bahwa gadis itu sudah mempunyai kekasih. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.